Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rakanavanto dari kelas S1 SI KJ 2401 dengan NIM 102042400136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu tentang stored procedure, trigger, dan juga DCL. Langsung saja saya mulai tugasnya. Di sini saya sudah menyiapkan nama database dan juga task 1 dan juga task 2 sesuai dengan modul tugas yang diberikan. Pertama, saya akan membuat database terlebih dahulu. Setelah database dibuat, saya akan menggunakan databasenya. Kemudian lanjut ke task 1, di mana di task 1 ini kita diminta untuk membuat 3 table, yaitu table obat, transaksi obat, dan juga log transaksi obat. Kita akan mengeksekusi 3 table ini. Baik, 3 tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita lanjut ke task 2, di mana di task 2 ini diminta untuk memasukkan beberapa data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Di sini kita eksekusi. Baik, sudah berhasil. Sekarang kita cek di tabel obat terlebih dahulu. Oke, baik, tabel obat sudah berhasil ditambahkan datanya. Kita lanjut ke tabel transaksi obat. Baik, di sini tabel transaksi obat juga sudah berhasil ditambahkan data ke dalamnya. Kita lanjut mulai ke task 3. Task 3, di mana di task 3 ini kita diminta untuk membuat trigger, yang mana trigger ini itu akan menambahkan record di tabel log transaksi ketika terjadi sebuah transaksi di tabel transaksi obat. Oke, yang pertama kita akan membuat delimiternya terlebih dahulu. Setelah membuat delimiter, maaf ini di spasi. Setelah di spasi, kita lanjut membuat triggernya. Kita membuat create trigger. Kita buat nama triggernya, misal trigger underscore transaksi. Lanjut, kita membuat triggernya setelah kita memasukkan ke dalam table transaksi obat 136. Kemudian setelah itu kita membuat for each-nya. Kita membuat mulai begin. Setelah itu ini berarti kita mendeklar terlebih dahulu nama integernya harga integer, kemudian titik koma. Lanjut kita memilih harga underscore obat ke dalam harga. Setelah itu from berarti dari table obat 136. Kita lanjut di mana ID obat itu sama dengan new ID obat. Kita akan menambahkan nilai ke dalam log transaksi obat 136. Kemudian kita masukkan nilainya ID underscore obat, ID transaksi, kemudian total harga. Setelah itu kita masukkan values-nya. Ini ada error, belum. Berarti ini values-nya itu kita buat seperti ini, new titik ID transaksi, kemudian kita buat harganya itu dikalikan dengan jumlah obat yang dibeli, titik koma. Setelah itu kita end di sini. Setelah di end kita membuat delimiter. Setelah itu ini bukan delimiter, ini berarti yang kayak gini. Ini typo. Delimiter titik koma. Di situ kita akan langsung mencoba untuk memasukkan nilai transaksi obat dengan nama ID pasien, kemudian ID obat, kemudian jumlah obat. Setelah itu kita masukkan values-nya 4 100. Misal kita namakan ini 101 aja, ininya 2 titik koma. Oke, di sini ini masih ada error, sebentar. Delimiternya. Oke. Sini akan saya coba eksekusi dulu untuk membuat triggernya.
Oke, trigger sudah berhasil dibuat. Saya akan langsung memasukkan nilai ke dalam tabel transaksi obat. Baik, sudah berhasil juga. Sekarang kita akan cek nilainya. Kita akan cek tabelnya apakah sudah terinput ke datanya. Transaksi underscore obat underscore 136. Oke, baik, di sini sudah berhasil menambahkan ada ID transaksi 4, ID pasien 4 dengan ID obatnya 101, jumlah obatnya 2. Oke, berarti di sini tas 3 sudah berhasil dibuat. Sekarang kita lanjut membuat ke tas 4. Di tas 4 ini kita diminta untuk membuat stored prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan juga jumlah obat. Oke, berarti di sini kita akan membuat delimiter lagi. Ini dolar. Berarti kita buat prosedurnya. Prosedur dengan nama misal tambah obat underscore 136. Ini strip. Sudah, kita masukkan ininya. Parameternya itu ada ini berarti ID pasien, dan kita masukkan tipe datanya. Kita lanjut lagi, ini berarti tadi ada ID pasien, kemudian ada ID obat, masukkan tipe datanya juga. Lanjut, yang ketiga ada jumlah obat, kemudian tipe datanya integer juga. Ini integer, tutup. Oke, habis itu kita akan begin di sini. Kita tab dan kita masukkan nilainya. Kita masukkan ke dalam tabel transaksi obat 136 dengan nama ininya ID, berarti ID pasien. Kemudian ada ID obat. Kemudian ada jumlah obat. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan values-nya di sini. Itu yang di atas, yakni P underscore ID pasien. Kemudian kita masukkan lagi P ID obat. Kemudian kita lanjut P underscore jumlah obat. Jika sudah, kita titik koma, kemudian kita tutup di sini dengan N. Oke, kemudian kita slash 2, sini kita tutup delimiternya, spasi titik koma. Oke, kita akan coba eksekusi dulu. Oke, baik, sudah berhasil di sini membuat prosedurnya. Sekarang kita akan memanggil prosedurnya dengan cara call nama tabelnya tambah obat 136. Ini oke, sudah. Kemudian kita masukkan namanya itu misal 2, dan ini 102, dan tadi itu 5 ya. 5 titik koma. Oke. Kita call di sini. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan mengecek di bagian tabelnya. Oke, sini sudah masuk ke dalam tabel transaksi obat. Kita lanjut ke tes 5. Oke, baik. Di tes 5